Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks persuasi. Kompetensi dasar 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. 4.14 menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memerhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lain. Selanjutnya, struktur teks persuasi terdiri dari pertama, pengenalan isu, kedua, rangkaian argumen, ketiga, pernyataan ajakan, dan keempat, penegasan kembali. Mari kita lihat penjelasannya. Pertama, pengenalan isu. Berisi pengantar umum atau penyampaian masalah yang menjadi dasar teks. Kedua, rangkaian argumen. Berisi pendapat-pendapat penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya dan diperkuat dengan data dan fakta yang mendukung argumen tersebut. Ketiga, pernyataan ajakan. Berisi pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu baik tersirat maupun tersurat. Dan yang terakhir, 4, penegasan kembali. Berisi pernyataan-pernyataan atau argumen sebelumnya yang telah disimpulkan dan bertujuan untuk memperkuat argumen. Mari kita lihat hasil telaah dari teks persuasi. Contoh bagian pengenalan isu. Pembelajaran daring masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Bukan hanya dari segi infrastruktur yang kurang memadai saja, namun dari segi kesiapan semua elemen peserta dan penyelenggara pembelajaran. Betul, tidak semua siswa memiliki gawai. Begitu pula dengan guru. Bisa jadi ada yang tidak memiliki smartphone. Namun, permasalahan lain yang harus dihadapi adalah kesiapan mental, kompetensi, dan kesungguhan yang dimiliki oleh pendidik dan peserta didik. Berikutnya contoh bagian rangkaian argumen. Mengapa kita harus menyoroti masalah ini? Karena dengan ketersediaan infrastruktur dan gadget pun, hal ini pada akhirnya tetap akan menghantui proses pembelajaran daring. Indikasi dan gejalanya dapat dilihat pada beberapa macam hal. Dari sisi peserta didik, nyatanya masih banyak yang menyerahkan pendapat atau tugas-tugas hasil dari menyalin mentah-mentah sumber internet. Padahal, seharusnya peserta didik tetap harus merasa bahwa ia tengah belajar demi pengembangan dirinya sendiri. Sehingga, baik di kelas dan diawasi langsung oleh guru maupun di rumah dengan akses ke berbagai informasi dari sentuhan jari, siswa harus tetap bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya sendiri tanpa mengandalkan internet yang belum tentu benar. Bukan berarti peserta didik tidak boleh mencari referensi. Mencari referensi itu harus. Anggap berbagai sumber yang ada di internet itu seperti buku. Jangan asal memilih artikel yang tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya. Cari yang memang berkualitas. Indikasi pembeda artikel yang bagus sangatlah sederhana. Lihat saja apakah artikel tersebut mencantumkan kutipan ahli dari sumber referensi atau daftar pustaka, buku, atau jurnal yang bagus. Contohnya adalah website serupa.id yang selalu memperkuat dan membandingkan artikel yang disajikannya dengan pendapat ahli dari sumber buku atau karya ilmiah yang terkualifikasi. Kemudian, jangan hanya cuma menyalin konten yang tersedia di sumber internet saja. Cobalah setidaknya kemukakan pendapatmu sendiri mengenai materi, jawaban, atau baiknya referensi yang kamu dapatkan dari internet.
Setidaknya ungkapan dengan bahasamu sendiri. Guru akan sangat menghargai kerja keras peserta didiknya yang belajar bersungguh-sungguh. Lagi pula, saat ini sangat mudah untuk mengecek konten plagiasi. Sudah banyak berbagai aplikasi daring yang dapat mendeteksi dokumen hasil tiruan atau kopian dari internet. Sementara itu, dari sisi pendidik, tampak bahwa banyak guru yang masih ketakutan tentang apa yang ia paparkan kepada murid tidak dapat tersampaikan dengan sempurna melalui pembelajaran daring. Sehingga faktanya banyak guru yang memberikan terlalu banyak tugas. Hal tersebut sebetulnya tujuannya sangat baik, yakni untuk memastikan muridnya benar-benar memahami materi yang dibawakan dalam pembelajaran. Namun, lagi-lagi hal tersebut juga menjadikan bukti lainnya bahwa masalah pembelajaran daring bukan hanya dari segi infrastruktur atau fasilitas saja, melainkan dari kesiapan mentalitas dari seluruh elemen peserta dan penyelenggara pendidik. Berikutnya contoh bagian pernyataan ajakan. Oleh karena itu, saya kembali mengajak seluruh pihak terkait, baik dari sisi peserta maupun pendidik, untuk ikut menyukseskan pembelajaran daring. Saat kita mampu menyukseskannya, hal ini akan terbawa dan menjadi standarisasi baru pendidikan kita pula. Artinya, pembelajaran daring ini dapat diaplikasikan di keesokan hari pula untuk mengefektifkan pembelajaran tatap muka. Blended learning atau pembelajaran campuran adalah salah satu puncak model pembelajaran terbaik hari ini. Menyukseskan pembelajaran daring atau PJJ akan membawa kita ke tahap model pembelajaran termutakhir itu pula. Seperti apa blended learning itu? Kita menggunakan teknologi di kelas sebagai salah satu bagian dari pembelajaran langsung pula. Bukan hanya sekadar media pembelajaran. Peserta didik akan mendapatkan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan dan menyerap dengan sempurna, karena sifat teknologi yang menarik dan informatif memberikan berbagai bahan yang dibutuhkan dalam pembelajaran, sekaligus mendapatkan bimbingan langsung dari gurunya di kelas secara bergiliran. Sementara itu, pendidik juga akan mendapatkan bantuan yang sangat signifikan dari teknologi, sehingga ia memiliki lebih banyak waktu untuk memerhatikan siswanya satu persatu. Karena selama ini sesederhana itu keinginan guru di kelas, bukan? Namun tanpa adanya teknologi yang menunjang seperti manajemen kelas, tugas dan modul pembelajaran interaktif yang menarik, hal tersebut sangatlah sulit terjadi. Bagian penegasan kembali. Maka dari itu, janganlah melihat keadaan ini dengan negatif. Cobalah berusaha untuk bersungguh-sungguh menjalani pembelajaran daring. Bahkan ketika infrastruktur menjadi kendala, cobalah terus untuk mengusahakannya lewat berbagai cara, meskipun salah satu kesulitan finansial. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, semua elemen pembelajaran dan pendidikan harus bekerja sama, entah apapun bentuknya, baik urungan atau upaya lain. Namun lagi-lagi yang saya tekankan adalah mentalitas, semangat, dan pembawaan kita dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, maka manfaat yang kita rasakan juga akan nyata dan bukan sekedar angka. Ya, demikian ya hasil telaah dari struktur teks persuasi. Selanjutnya adalah kaidah tentang kebahasaan teks persuasi. Ya. Pertama yaitu kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Seperti tadi yang sudah ditampilkan atau dibacakan, ya, teks persuasi, di situ terdapat kata-kata teknis. Seperti ada kata referensi, infrastruktur, smartphone, blended learning, konten, fasilitas, dan lain-lain. Nah, itu termasuk
kata teknis atau peristilahan. Yang kedua, kata-kata penghubung argumentatif. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan lain-lain. Ya, kalau kita lihat tadi juga ada ya kata argumentatif, ya bahkan banyak. Yang ketiga, yaitu pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Misalnya, sepantasnya, sebaiknya, harus, sekadar mengingatkan, wajib, perlu, ayo, mari. Keempat, yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, ya, seperti memikirkan, menyimpulkan, mendengar, menangis, khawatir, sedih, dan sebagainya. Dan kelima, menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja perintah, ya, seperti tunjukkanlah, waspadalah, jadikanlah, dan sebagainya. Terakhir, keenam, yaitu menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata sebelumnya. Kata rujukan itu ada beberapa ya. Yang pertama, kata tunjuk, ini, itu. Kemudian kata ganti, kita, mereka, kami, ya. Kemudian ada kata berdasarkan, dan lain-lain ya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat teks persuasif, ya. Pertama, tentukan topik. Kedua, tentukan tujuan yang akan dicapai. Ketiga, sampaikan tesis atau pendapat yang berhubungan dengan topik. Keempat, identifikasi alasan. Kelima, rumuskan kalimat ajakan. Keenam, buatlah kerangka teks persuasi. Ketujuh, kembangkan kerangka menjadi teks persuasi. Dan terakhir, kedelapan, ya, yaitu jika teks disampaikan secara lisan, ungkapkan gagasanmu secara tegas dan lugas. Ya, demikian ya yang sudah Ibu paparkan tentang struktur, kebahasaan, serta langkah-langkah dalam menyusun teks persuasi. Kritis terhadap suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari merupakan modal yang dibutuhkan untuk menulis teks persuasi. Hal tersebut akan membuat kita lebih kreatif dalam memilih topik untuk dijadikan bahan menulis teks. Ya, baiklah, Ibu berharap kalian bisa mencari teks persuasif lainnya, kemudian kalian telaah dari segi strukturnya dan kebahasaannya. Dan berikutnya adalah kalian mampu untuk menyusun teks persuasi berdasarkan peristiwa yang aktual atau fenomena alam. Demikian paparan dari Ibu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.